Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Reza Yulian, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030250990. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 1 Bekasi, kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke. Baik. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, Bapak pengen kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sekarang boleh dipimpin ketua kelasnya Aska untuk pimpin doa. Ayo. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Selanjutnya Bapak minta untuk mengabsensi kehadiran kalian. Bagi yang merasa hadir, tolong diangkat tangannya dan bilang hadir ya. Oke. Atia Khairinisa, Anindya Syakila, Airin Nuha, Naura Ashifa, Kesha Al-Naira. Tidak hadir? Oke. Kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Oke, baik. Ada satu orang berarti yang tidak hadir ya. Semoga bagi siswi yang tidak hadir pada hari ini, kita doakan bersama-sama agar Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kesehatan secepatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Bapak di sini ingin kita menyanyikan lagu nasional. Boleh diminta berdiri semua? Padamu negeri kami berjanji, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, silakan duduk kembali di tempat masing-masing. Baik. Agar menambah rasa semangat kita dalam belajar, Bapak ingin kita melakukan tepuk fokus. Nah, oke, kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga, siap? Yuk, 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Kami fokus, kami bisa, kami fokus, kami paham. Mari kita mulai dengan bismillah. Oke, sudah semangat? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Baik, sekarang buku paketnya sudah disiapkan? Sudah ya? Oke, baik. Buku paketnya boleh dibuka. Kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Tapi sebelum membahas Asmaul Husna, kalian tahu gak bahwasanya gunung, laut, hewan, dan manusia itu siapa sih yang menciptakan? Allah. Oke, Allah. Nah, perlu gak sih kita mengenal Allah? Perlu. Iya, sebagai pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka semakin kita mengenal, maka kita semakin tahu. Iya, Allah itu punya sifat yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Ada yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna?
99. Nah, dari 99 nama yang berbeda, kita akan melihat betapa kebesaran Allah dari sifat-sifatnya. Oke, di sini ada gambar apa sih? Ada gambar yang pertama yaitu menyambut kehadiran bayi, yang kedua adalah mengantarkan jenazah. Kira-kira yang kalian ketahui dari gambar ini, Allah itu punya sifat apa? Ada yang bisa jawab? Aska? Al-Muhyi dan Al-Mumit. Oke, Al-Muhyi dan Al-Mu'min. Al-Muhyi itu artinya adalah maha menghidupkan. Yang pertama di gambar ini berarti Allah itu adalah Tuhan yang mampu menghidupkan setiap makhluk. Dan gambar yang kedua di sini adalah contoh dari sifat Al-Mu'mit. Al-Mu'mit itu adalah maha mematikan. Jadi Allah juga mampu mematikan siapa-siapa saja makhluk yang dikehendaki. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah menghafal 5 Asmaul Husna. Nah, yang pertama yaitu ada Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, Al-Mu'mit, Al-Ba'is beserta artinya. Yang kedua, kita akan mengungkapkan nilai-nilai terpuji. Maksudnya apa sih, Pak? Kita akan melihat akhlak-akhlak yang bisa kita terapkan dari sifat Allah, yang dimana itu adalah bentuk dari keyakinan kita kepada Asmaul Husna. Sekarang buka di halaman kedua. Di situ kita akan membahas tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata, yaitu adalah Asma dan Al-Husna. Asma artinya adalah nama-nama, dan Al-Husna adalah indah dan baik. Jadi Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Nah, setiap nama memiliki makna dan menunjukkan keagungan dan kesempurnaan yang luar biasa. Kita akan bacakan pengertiannya terlebih dahulu. Dari yang pertama, yaitu Al-Qawiyyu. Bapak pengen tanya, Far, arti dari Al-Qawiyyu apa? Allah Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan yang sempurna dan tidak terbatas. Nah, dan Allah lah yang menghancurkan kekuatan yang sombong. Sekarang kita akan membahas tentang cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Yang pertama adalah memperkuat iman dan takwa. Ada yang tahu gak maksud dari cara memperkuat iman dan takwa? Ada yang bisa jawab? Dengan berpuasa. Oke, apalagi? Berdoa, beribadah. Ya, betul ya semuanya. Jadi cara memperkuat iman dan takwa tadi yang kalian sebutkan. Yang kedua adalah membantu yang lemah. Nah, orang-orang lemah itu yang kita bantu, contohnya siapa sih? Fakir miskin, anak yatim. Oke, itu ya. Jadi kita membantu orang-orang yang lemah dari cara meneladani sifat Al-Qayyum. Yang berikutnya yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya apa? Arsyil. Al-Qayyum. Allah Maha berdiri sendiri dan Maha mengurus segala sesuatu. Oke, Allah Maha berdiri sendiri dan Allah mampu mengurus segala sesuatu. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya ya, sebagai manusia itu kita harus bergantung sama siapa kira-kira? Sama Allah ya. Jadi kita nggak boleh tuh bergantung sama makhluk, karena makhluk itu fana. Fana itu artinya bisa hilang. Yang kedua ya, kita bisa belajar dari sifat Al-Qayyum itu adalah agar kita bisa bersikap mandiri. Jadi kita tidak bergantung sama orang lain. Selanjutnya yaitu Al-Muhyi. Bapak pengen bacakan arti Al-Muhyi. Oke, Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan, yaitu zat yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu, ya, kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, dan dialah yang memberikan ruh dari setiap makhluk. Ya, kita bisa belajar dari sifat Al-Muhyi bahwasanya cara meneladaninya adalah satu, menghargai kehidupan manusia. Jadi kalau kita mau terus hidup, kata Allah, kita harus menghargai hidup kita. Kita tidak boleh yang namanya menyerah. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Salah satunya menjaga kesehatan. Contohnya selain olahraga, menjaga kesehatan itu seperti apa? Makan makanan yang bergizi, betul. Nah, yang keempat ini ya, Al-Mu'mit. Nah, Al-Mu'mit artinya tadi apa, Aska? Allah Maha mematikan. Allah akan menghancurkan dari setiap apa yang sudah dihidupkan. Makanya ada istilah bahwasanya setiap manusia atau setiap makhluk yang bernyawa pasti akan
mati. Nggak mungkin nggak akan mati. Ya. Yang kedua adalah menjaga kesehatan. Sangat penting sekali lagi menjaga kesehatan. Karena kalau kita sehat, kita akan bisa ibadah. Terakhir, yaitu al-ba'is. Coba Jihan, arti dari al-ba'is apa artinya? Allah maha membangkitkan. Oke, Allah punya sifat yaitu maha membangkitkan semua makhluk dari alam kubur. Jadi setelah kita hidup di dunia, kita akan dibangkitkan lagi di akhirat. Ya. Nah, cara meneladaninya apa, Pak? Dari sifat al-ba'id itu adalah membangkitkan harapan. Jadi sebagai seorang muslim kita punya harapan. Kita inginnya apa? Nah, salah satunya kita ingin masuk surga. Yang kedua, memberikan nasihat. Nah, sesama muslim kita harus menasihati agar kebaikan yang kita lakukan itu menjadi amal kita nanti di akhirat kelak. Oke, baik. Itulah pengertian dari kelima Asmaul Husna. Oke, sekarang di sini Bapak punya lagu dari materi kita yang tadi. Sudah siap? Oke, sekarang kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Marilah belajar Asmaul Husna. Ada Allah Al-Qayyum, Allah yang maha kuat, mengatur semesta tanpa bantuan. Kedua, asma Allah Al-Qayyum, ia berdiri sendiri, tak tergantung siapapun, tak ada yang menghalangi zat Allah. Ketiga, asma Allah Al-Muhyi, artinya menghidupkan segala sesuatu yang memberi kehidupan hambanya. Keempat, asma Allah Al-Mu'min, artinya mematikan segala sesuatu, waktunya pasti tak dapat diundur. Oke, baik, terima kasih. Sekarang ya, Bapak ingin kita mengerjakan latihan soal. Nah, Bapak sudah siapkan nih tugas mandiri. Di sini tugas latihan mandirinya ada 2. Yang pertama yaitu menjodohkan arti dan Asmaul Husnanya, dan yang kedua di sini ada TTS. Ya, teka-teki silang. Oke. Waktunya 5 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan kerjakan latihan soal berikut. Apa tuh? Nomor berapa? Nomor 2. Oke, Allah mempunyai kekuatan yang bersifat apa kira-kira? Kita kan sebagai manusia, sifat kekuatan kita itu banyak apa dikit? Dikit. Nah, berarti kalau dikit artinya apa? Nah, kalau Allah gimana kira-kira? Nomor berapa? 8. Orang yang meneladani sifat al-ba'id akan selalu titik-titik dalam memperbaiki dirinya dan membantu orang lain. Oke. Bersemangat, ya. Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Oke. Baik. Terima kasih. Boleh dikumpulkan. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Yang sudah selesai boleh jawab pertanyaan yang di depan nih. Yuk, siapa yang mau? Oke, silakan Airin. Oke, sip. Terima kasih semuanya yang sudah mengerjakan. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sekarang Bapak sudah membagikan kelompok ya. Ya, di mana kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok Bapak akan berikan lembaran kertas ini. Di sini ada sifat Allah. Ya, yang tadi kalian sudah bahas dan sudah kalian pelajari. Nah, kalian tuh gunting ya, kemudian kalian tempelkan. Jadi seperti layaknya saku kantong baju. Jadi ada tempat untuk nanti menaruhkan stik. Nah, stiknya di mana, Pak? Nah, kertas ini kalian gunting satu persatu. Kemudian kalian masukkan ke dalam saku yang tadi sudah ditempel ya, ke dalam kertas itu. Kamu sesuaikan dengan sifat dari kelima Asmaul Husna tersebut. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sekarang Bapak berikan satu persatu. 7 menit dah, Bapak kasih waktu. Silakan dimulai dari sekarang. Ayo, bekerja sama. Ada bagian yang menggunting, ada bagian yang menempel. Jadi
kalian kerjasama. Silakan, 7 menit dari sekarang. Ayo. Nah, yang sudah, Bapak minta nanti dahulu untuk mempresentasikan ya. Ya, satu kelompok mempresentasikan satu sifat. Jadi misalkan contohnya al-muhyi. Nah, artinya apa? Terus cara penerapannya kayak gimana? Kamu bacakan karena kamu sudah susun tadi dari setiap sifat-sifat Allah itu. Ayo, kelompok yang pertama silakan maju ke depan dulu. Ya, kamu. Oke, baik. Bapak minta jelaskan, perkenalkan dari kelompok berapa? Oke, dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan Asmaul Husna. Salah satunya sifat apa yang mau dipresentasikan? Al-Muhyi. Artinya apa? Maha menghidupkan. Coba satu contoh, bacakan. Bayi di dalam rahim ibu. Oke, yang kedua apa lagi? Allah mengatur rezeki seluruh makhluk tanpa pernah lelah. Oke, Allah mengatur rezeki tanpa pernah lelah. Oke, silakan tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, boleh kembali. Silakan kelompok 2 boleh maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan ya. Oke, silakan. Kelompok berapa ini? Dari kelompok 2. Kelompok 2 ingin mempresentasikan salah satunya sifat Al-Qawiyyu. Oke, coba bacakan setiap contoh penerapan Al-Qawiyyu aja. Allah memberi kekuatan iman kepada hambanya. Allah memberi kekuatan iman kepada hambanya. Yang kedua apa lagi selain itu? Allah memberi kekuatan kepada Nabi Musa yang belah lautan. Oke, Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Musa yang membelah lautan. Oke, terima kasih sudah mengerjakan dengan sempurna. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok berapa? Kami Kelompok apa? ingin mempresentasikan Asmaul Husna, pengertian dan contohnya. Salah satunya aja, yang mana? Al-Mu'min. Oke, Al-Mu'min artinya apa, Aska? Oke, contohnya gimana? Coba bacakan. Allah mematikan tumbuhan agar menjadi pupuk untuk tanah. Oke, selain itu apa lagi? Allah mematikan hewan sebagai sumber makanan manusia. Oke, baik. Good. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok terakhir dong. Keren. Dah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Kita akan refleksi dulu ya dari hasil pembelajaran kita yang tadi. Kira-kira pembelajaran yang tadi kalian sudah kerjakan, boleh kalian tulis kira-kira pembelajarannya menyenangkan atau tidak. Oke, Bapak bacakan ya satu persatu. Seru dan menyenangkan sekali. Pelajaran ini seru karena saya bisa mempelajari nama baik Allah. Oke. Bisa mempelajari Asmaul Husna. Oke. Bisa belajar kelompok. Baik. Sudah? Satu lagi? Oke, sangat senang sekali karena bisa belajar Asma Allah. Oke, baik. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Bapak ingin menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran ini adalah bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia, dan mengenal Allah membuat kita semakin mencintai. Jadi dari 5 Asmaul Husna yang tadi kita pelajari, hikmahnya biar kita bisa menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Kita akan melakukan aktivitas secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kita akan bersemangat belajar dan tidak mudah menyerah. Baik, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Oke, sudah tahu 5 Asmaul Husna tadi yang kita pelajari? Yang pertama ada apa? Al-Qawiyyu. Yang kedua? Yang ketiga? Oke, yang keempat? Yang kelima? Oke, baik. Kalau sudah paham dan ngerti, sekarang kita akan berdoa, bersiap untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.